Assalamualaikum Pak Is. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke, kita di sini kan akan melakukan percakapan praobservasi sebelum nanti kita akan ke kelas ya untuk melakukan observasi terhadap pembelajaran yang akan dilakukan Pak Is nanti. Nah, di sini saya ingin tahu nih tujuan Pak Is pada proses pembelajaran yang nanti akan kita observasi itu apa? Eh, Tema yang akan saya gunakan pada hari ini adalah tentang beriman kepada malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Mhm. Jadi tujuan pembelajaran yang ini capai adalah yang pertama, peserta didik dapat mengetahui sifat-sifat dari malaikat. Mhm. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui nama-nama malaikat beserta tugas-tugasnya. Mhm. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat mengetahui bagaimana cara beriman kepada malaikat. Mhm. Oke, jadi ada 3 ya. Ada yang pertama ya, ada 3 tujuan pembelajaran. Nah, agar tujuan pembelajarannya itu tercapai, nanti Pak Is akan menggunakan atau akan melakukan pengembangan dengan cara apa? Eh, Pertama nanti akan ditayangkan gambar atau PowerPoint Mhm. tentang malaikat untuk Mhm. memberikan pertanyaan pemantik kepada peserta didik tentang malaikat. Mhm. Kemudian setelah itu saya akan membagi mereka dalam beberapa kelompok. Mhm. Nah, kelompok ini sebelum di apa namanya ketika di awal pembelajaran semester genap kemarin sudah saya bagi kelompok. Mhm. Di dalam satu kelompok itu ada siswa yang pemahaman mata pelajaran agama itu sangat tinggi, Mhm. kemudian ada yang sedang, ada yang lemah. Jadi kelompoknya heterogen ya, Ya, dengan berbagai jenis kemampuan ya. ya, jadi setiap kelompok itu kemampuan mereka dalam memahami pelajaran agama. Kemudian mereka juga ketika hafalan Al-Qur'annya di antara 4 kelompok atau 5 kelompok itu mereka sudah ada yang itu juga. Kalau misalnya dari segi gaya belajar mereka, apakah mereka itu dikelompokkannya berdasarkan satu gaya belajar atau ya cuma berdasarkan kemampuan pemahamannya aja gitu? Awalnya waktu semester 1 itu mengikuti pola gaya belajar yang audio, kemudian kinestetik sama apa lagi apa? Visual. Visual. Cuma ketika itu masih kurang maksimal. Oh gitu. Maksimal. Karena pertama memang sarana prasarana sekolahnya kurang memadai. Kemudian yang kedua, siswa di sekolah ini kan tidak diperkenankan membawa HP. Jadi saya mengambil metode yang kedua atau apa namanya gaya belajar diferensi yang kedua, yaitu membagi siswa itu berdasarkan pemahaman. Oke, jadi nanti siswa akan berkelompok berdasarkan pemahamannya ya, heterogennya berdasarkan pemahaman. Oke, terus setelah mereka melakukan kerja kelompok, apa berikutnya yang akan dikembangkan oleh Pak Is? Pertama nanti akan ditayangkan video atau gambar, kemudian dari video atau gambar itu apa yang mereka pahami atau ketahui tentang dari tujuan pembelajaran yang nanti akan saya sampaikan. Pertama sifat-sifat malaikat, kemudian nama-nama malaikat beserta tugasnya, serta bagaimana cara beriman kepada malaikat. Dari situ mereka nanti akan berdiskusi di antara 4 atau 5 atau 6 kelompok. Kemudian setelah itu masing-masing kelompok akan presentasi berdasarkan hasil diskusi mereka tanpa melihat dari HP. Jadi pengetahuan murni dari masing-masing peserta didik. Oh, itu berarti udah masuk ke dalam strategi ya? Strategi. Strateginya nanti kayak gitu, video ditayangkan, anak-anak akan berkelompok, berdiskusi, nanti mereka akan presentasi Ya. ke tiap kelompoknya. Itu Ya. Nah, rencananya nih, rencana Pak Is itu kapan ini kita bisa melakukan supervisi seperti ini? Insya Allah dalam waktu dekat ini. Dalam waktu dekat itu dalam hitungan di minggu Harian dalam minggu-minggu ini. dalam minggu-minggu ini. Oke, baik. Terus
kedepannya nanti Pak Is ingin seperti apa nih dari sekedar tadi anak-anak mengetahui sifatnya, implementasinya dalam kehidupan atau realnya anak-anak itu gimana? Jadi diharapkan tujuan pembelajaran secara umumnya bahwa dengan beriman kepada malaikat, mereka menyadari bahwa mereka berbuat baik atau berbuat jahat itu atas kesadaran sendiri. Jadi bukan karena ada CCTV atau bukan karena ada yang melihat atau mengawasi, baik orang tua atau kalau di sekolah kepala sekolah, guru atau teman. Jadi mereka berbuat baik itu karena meyakini bahwa Allah mempunyai sifat atau asmaul husna al-basir atau maha melihat. Kemudian Allah juga mempunyai pengawal atau mempunyai makhluk-makhluk yang ditugaskan untuk memberikan atau mengawasi seluruh makhluk manusia. Khususnya adalah Raqib dan Atid untuk mengawasi seluruh gerak-gerik manusia dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Sehingga dengan memahami seperti itu diharapkan manusia berbuat baik itu karena memang Allah maha melihat serta para malaikatnya. Oke, jadi apa namanya yang menjadi strength point atau poinnya Pak Is nanti anak-anak dengan setelah melakukan proses pembelajaran beriman kepada malaikat, anak-anak jadi punya kesadaran diri ya, bukan hanya karena ya apa namanya melakukan sesuatu itu bukan hanya karena dilihat oleh orang lain, tapi dia tahu kapanpun dimanapun ada yang selalu mengawasi dia, bukan begitu ya? Ya seperti itu ya tadi ya. Tuhan maha melihat beserta para malaikatnya, maha mengawasi kita dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, dimanapun kapanpun, dari mulai lubang sumur sampai dasar laut samudra, itu semuanya maha dilihat Allah. Ya benar-benar. Dan Pak Is yakin nih untuk melaksanakannya, mudah untuk melaksanakannya. Insya Allah mudah-mudahan dengan pemahaman mereka atau dengan apa namanya bahwa mereka terbagi jadi 3 atau 4 kelompok yang masing-masing berbeda ini, insya Allah tiap kelompok itu bisa lah. Oke, baik. Berarti target kita, target Pak Is akan melaksanakannya dalam minggu ini, dan targetnya anak-anak bisa ini ya, bisa tadi yang Pak Is bilang, merasa terawasi dimanapun, kapanpun gitu ya. Seperti itu. Oke, mudah-mudahan apa yang Pak Is rencanakan, apa yang Pak Is memang sudah rancang sedemikian rupa untuk proses pembelajaran Pak Is dapat berjalan dengan baik. Nanti 2-3 hari ya, setelah ini kita coba, saya akan melihat Pak Is nanti dalam proses pembelajaran ini seperti apa. Nanti akan ada poin-poin penilaiannya. Saya akan kasih juga sama Pak Is, jadi Pak Is kira-kira tahu rubrik yang akan dinilainya seperti apa. Seperti Pak Is ya, mudah-mudahan apa yang Pak Is rencanakan dapat berjalan dengan baik, semua program kita dapat berjalan dengan baik. Oke Pak Is, terima kasih, semoga semua bisa berjalan dengan baik. Kita ketemu di ruang kelas nanti ya. Oke, terima kasih Pak Is. Assalamualaikum. Anak-anakku sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini kabarnya? Alhamdulillah baik. Semuanya sehat ya? Udah sarapan semuanya? Oke. Nah, pada hari ini sangat spesial. Pada hari ini Bapak mengajar akan dinilai atau disupervisi oleh Bu Indah Nurmala Dewi. Itu ada di belakang Bu Indahnya. Siapa? Halo Bu Indah. Halo Bu Indah. Oke, terima kasih. Sebelum belajar, Bapak mau bertanya dulu, siapa yang tidak masuk hari ini? Berarti 3 orang ya. Oke, sebelumnya ketua kelas siapa? Oke, siapin dulu. Bersiap. Membaca doa. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian, pada hari ini kita akan belajar tentang materi bab 7, yaitu beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Silakan dibuka buku paketnya bab 7, halaman 153. Baik, tujuan pembelajaran hari ini,
pertemuan pertama malaikat, nanti kita akan pertemuan yang kedua. Sebelumnya Bapak review pertemuan minggu yang lalu, Selasa yang lalu. Kalian telah mempelajari bab 1, bab 6 tentang alam semesta sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya di bab 7 ini juga masih ada kaitannya dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah menciptakan para malaikat-malaikatnya. Oke, sudah siap belajar hari ini? Sebelum belajar, Bapak ingin memberikan ice breaking. Jadi nanti kalau Bapak tanya apa sebelah kiri dan tengah itu cari satu kata yang isinya jika. Oke. Nanti kamu kepikirkan satu anak bagian kiri sini, pikirkan satu kalimat, oke? Kalau sebelah kanan, kemudian kalian pikirkan satu kalimat yang jawabannya adalah maka. Maka saya hidup, maka saya bernafas. Pikirkan satu kalimat, disimpan. Jadi cepet ya nanti ya. Ini sebelah kiri pakai jika, sebelah kanan pakai maka. Sudah? Jika saya olahraga, maka saya mandi. Cocok. Melanjutkan. Jika aku makan, Fadlan. Maka saya tidur. Dimas. jika saya mandi, Lanjutnya, bisa. Maka saya mati. Terbang. Oke, bahasa sih. Sawah. Jika saya main, maka saya mandi. Oke, tepuk tangan semua. Tuh, biar kalian tidak tegang dulu ya pelajaran hari ini. Oke, di depan ada 4 gambar emot yang mungkin kalian sudah tahu dan sering melihat. Di mana kira-kira emot itu? Di WhatsApp. Oke, emot yang paling kiri. Siapa yang tahu itu emot apa? Tunjuk tangan. Dimas. Senang. Oke, yang nomor 2 dari kiri. Sedih. Nomor 3. Balikan. Hah? Terkejut. Oke. Kemudian yang keempat? Marah. Oke, yang pertama senang, sedih, terkejut, marah. Siapa yang hari ini lagi senang? Tuh. 2. Kira-kira kenapa? Kamu kenapa lagi senang hari ini? Dapat duit hari ini. Lebih besar dari sebelumnya jajannya. Sekarang yang emot hari ini sedih siapa? Gak ada. Oke. Berarti hari ini tidak ada yang sedih kelas ini ya. Kalau yang terkejut, terkejut. Nemu duit berapa? 15.000. Oke, nemu duit di mana? Oke, besok-besok nemu duit dikembalikan ya. Atau diumumkan dulu kalau misalnya nggak ada, mending diamalkan ke masjid. Oke, yang terakhir, emot apa tadi? Marah. Siapa yang lagi hari marah? Tepuk tangan dulu buat kita semangatnya. Semoga pembelajaran hari ini membuat kalian bersemangat ya. Oke. Nah, anak-anakku sekalian, seperti tadi Bapak uraikan tujuan pembelajarannya, bahwa diharapkan pembelajaran pada hari ini kalian mengetahui satu, yaitu pengertian malaikat. Yang kedua, pengertian beriman kepada malaikat. Yang ketiga, nama-nama malaikat beserta tugas-tugasnya. Yang keempat, sifat-sifat malaikat. Dan yang kelima adalah menyebutkan hikmah beriman kepada malaikat. Nah, Bapak udah nyiapkan LKPD-nya, lembar kerja peserta didik. Nanti kalian diskusikan tiap kelompok ya, menjawab 5 pertanyaan, satu kelompok yang menjawab aja. 10 sampai 15 menit kalian nanti selesai, kemudian satu persatu ya presentasi. Pertanyaan nomor 2, kelompok 3 menjawab pertanyaan nomor, diskusikan, bantu ya, sama-sama kerja sama-sama. Ya. Yang nomor berapa? 2. Oke. Dulu nama anggota kelompoknya. Ya, tulis nama anggota kelompoknya. Kemudian ini kelompok berapa? 3. Kelompok 3. Ini kelompok 4. Ditulis dulu di kertas nomor 4 ya. Di kelompok 5 kan ya. Tulis dulu di kertas lembar.
Dulu di sini. Kan di situ. Iya. Bantu temannya diskusi. Satu orang yang nulis ya. Tulis nama, kelas, kemudian anggota kelompok. Satu mana? Oke, silakan kelompok satu maju. Dan pertanyaannya sama jawabannya. Yang lain dengarkan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya sebagai ketua, Tiara Ayu. Saya Syifa Nabila Putri. Saya Naila Putri Kalista. Saya Radifa Alifia. Saya Windiani Putri. Pertanyaan pertama, pengertian malaikat. Jawabannya, malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari nur ilahi atau cahaya Allah. Mereka bertugas untuk mengurusi berbagai urusan yang diperintah olehnya. Oke. Ada yang mau bertanya? Oke, Dimas, silakan. Berasal dari bahasa manakah malaikat? Bahasa Arab. Bahasa Arabnya malaikat. Itu kelompok 1. Seperti tadi ya. Perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Malika Najeng Mardila sebagai ketua. Perkenalkan, saya Dimas Prasetyo sebagai anggota. Nomor 2, pengertian beriman kepada malaikat. Pengertian beriman kepada malaikat adalah mempercayai dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan malaikat yang diberi tugas untuk mengatur alam dan mengurus perjalanan alam semesta dan tugas tertentu lainnya. Oke. Tanya. Oke. Beriman. Gimana Pak rukun Islam? Oh, rukun iman. Nomor. Oke, silakan kembali ke tempatnya. Terima kasih kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 3. Nama saya Muhammad Hasanul Zafran. Saya Bagas Saputra. Saya Zaidan Bayat Maja. Malaikat Jibril, tugasnya untuk menyampaikan wahyu. Malaikat Mikail, tugasnya pengatur kesejahteraan makhluk seperti menurunkan hujan, mengatur awan dan angin, dan membagikan rezeki. Malaikat Israfil, tugasnya meniup trompet sangkakala pada hari kiamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada yang mau bertanya? Jumlah malaikat yang diketahui ada 10, tetapi selebihnya Allah yang tahu. Oke, yang kita ketahui puluhan, mungkin jutaan, ratusan ribu atau bagaimana? Hanya Allah yang Tahu. Oke, sekarang buat kelompok 3. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, perkenalkan nama saya. Pak Is, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. bagaimana kabar Pak Is hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, Pak Is, hari ini kita akan melanjutkan percakapan kita ya. Ya, Bu. Kalau sebelumnya kita pernah melakukan percakapan sebelum observasi di kelas, Ya. lalu saya ke kelas Pak Is untuk melihat bagaimana kegiatan di kelas Pak Is, dan hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Ya, Bu. Oke, Pak Is, menurut Pak Is nih, kemarin Pak Is di percakapan pra observasi, Pak Is menyatakan tujuan pembelajaran Pak Is, Ya. area pengembangan yang akan Pak Is capai, strategi yang sudah Pak Is persiapkan. Nah, menurut Pak Is, untuk tujuan pembelajaran yang sudah Pak Is tetapkan itu bagaimana? Ya, terima kasih Bu. Yang pertama, saya kemarin menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan kedua di kelas 7H ini ada 2 ya. Yang pertama, peserta didik mengetahui sifat-sifat dari malaikat. Yang kedua, peserta didik bisa membedakan sifat-sifat malaikat dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya, yaitu jin, manusia, setan atau iblis, tumbuhan dan binatang.
Kalau menurut saya, ketika pembelajaran yang kemarin sudah dilangsungkan, tujuan pembelajaran yang diinginkan itu sudah tercapai. Gitu. Jadi sudah ya. Ya, itu untuk tujuan. Kemudian untuk area pengembangan, yang kemarin saya sampaikan bahwa dalam pembelajaran ini, yang pertama ingin dimasukkan pembelajaran terdiferensiasi. Kemudian area pengembangan kedua dimasukkan pembelajaran yang ada kompetensi sosial emosional. Nah, ketika pembelajaran kemarin dua pembelajaran ini menurut saya itu sudah terintegrasi. Yang pertama untuk pembelajaran diferensiasinya, siswa sudah dibagi beberapa kelompok. Yang berdasarkan kalau saya mengambil kelompoknya berdasarkan bukan dari gaya belajar audio, visual dan kinestetik, tetapi dari kemampuan mereka dalam mencerna, menghafal mata pelajaran, khususnya mata pelajaran saya gitu. Tapi dalam satu kelompok itu ada yang levelnya tinggi, sedang, menengah dan bawah gitu. Nah, jadi tujuan dari pengelompokan siswa itu adalah siswa yang mempunyai kemampuan kecerdasan yang tinggi bisa membimbing, membina, menjadi rekan sejawat bagi siswa yang kurang aktif, bagi siswa yang kemampuan intelektualnya di bawah kemampuan. Nah, tujuannya itu. Kalau menurut saya itu sudah saya laksanakan. Ada pengembangan itu. Kemudian untuk yang kedua, untuk kompetensi sosial emosional, nah ini sudah saya laksanakan juga sebelum pembelajaran dimulai. Ini masih Nah, itu ketika menanyakan setelah berdoa, kemudian menanyakan absensi, menanyakan kesiapan belajar, memberikan ice breaking. Nah, di situ saya masukkan juga kompetensi sosial emosional dengan menanyakan perasaan-perasaan mereka pada saat itu, yang pada hari pembelajaran itu apakah sedang merasakan kesenangan, merasakan kesedihan, merasakan kekecewaan dan lain sebagainya. Oke, iya benar. Saya juga melihat saat itu ya. Jadi menurut Pak Is nih, baik dari tujuan pembelajarannya maupun area pengembangan yang hendak dicapai, semuanya itu sudah bisa sudah bisa Pak Is jalankan ya. Kalau kita skalakan nih, kalau kita lakukan penyekalaan gitu ya, kita skalakan seberapa besar tingkat skalanya itu untuk tujuan maupun untuk area pengembangan yang hendak Pak Is capai kemarin? Ya, tentunya saya belum merasa puas 100%. Kalau di skala 1 sampai 10 baru angka 7 lah. Angka 7 ya, di angka 7 ya. Karena kalau saya rasa belum memenuhi 100% atau sepenuhnya dari kegiatan tersebut. Karena pada faktanya ada beberapa siswa yang masih belum semangat belajar. Kemudian siswa yang lainnya belum ada yang mengingatkan. Jadi harus dari kitanya juga, sebagai fasilitator, sebagai pembimbing, harus kita yang mengingatkan untuk satu kelompok itu saling mengingatkan gitu. Jadi belum 100%. Nah, mungkin kedepannya bisa berubah gitu skalanya. Oke, itu untuk tujuan untuk tujuan pembelajaran di angka 7. Begitu juga untuk area pengembangannya. Ya hampir sama. Area pengembangannya saya merasa belum begitu puas, belum merasa bisa memenuhi 100%. Ya. Oke, tadi Pak Is menyebutkan ada siswa yang belum maksimal untuk belajarnya, gitu kan ya. Terus kendala-kendala apa lagi yang Pak Is temui ketika pembelajaran kemarin? Kendalanya terkadang ketika misalnya minggu lalu ini pertemuan kedua ya. Untuk materi ini pertemuan kedua. Ketika pertemuan pertama sudah dijelaskan misalnya tujuan pembelajarannya, pertemuan pertama, kemudian sampai evaluasi, sampai kita katakan materi berikutnya di materi pertemuan berikutnya kedua adalah materinya tentang sifat-sifat malaikat, kemudian perbedaan malaikat dengan yang lainnya. Nah, kendalanya adalah siswa walaupun kita sudah ingatkan, misalnya sudah disuruh membaca dulu dari rumah, sudah ada persiapan segala macam. Kendalanya ya hampir seluruh siswa sih, hampir seluruh
itu belum siap membaca. Kalau kita kan dulu diajarkan ketika masih pelajar, kita ketika guru menyampaikan itu, jadi malamnya kita sudah menyiapkan diri dengan belajar atau membaca apa yang diperintahkan oleh guru. Nah, ini rata-rata hampir 90% itu belum membacanya. Jadi benar-benar untuk pertemuan kedua itu benar-benar dari nol, yang mereka belum ketahui sama sekali gitu. Jadi kendalanya sebetulnya butuh waktu yang agak lama sebetulnya untuk mencapai dia hafal, paham, memahami semuanya. Iya, betul Pak Is. Jadi sebenarnya ini apa yang sudah Pak Is jelaskan ini sebenarnya berkaitan erat dengan apa yang ingin saya tanyakan gitu, berdasarkan berbasis data, berdasarkan hasil pengamatan saya kemarin di kelas. Memang saya masih melihat ada siswa yang memberikan perhatiannya masih belum penuh, ada siswa yang terlihat belum siap gitu ya, berdasarkan hasil pengamatan kemarin yang kemarin saya lakukan ketika observasi di kelas Pak Is gitu. Nah, untuk Pak Is sendiri, tindak lanjut Pak Is untuk anak-anak, beberapa anak ya. Nah, kalau untuk di kelasnya, alhamdulillah kemarin berdasarkan pengamatan saya, berdasarkan data di saya, sebagian besar memang anak sudah memberikan perhatiannya. Tapi tetap ada beberapa anak yang tidak bisa kita acuhkan gitu aja ya, bahwa mereka itu masih belum optimal dalam belajar gitu ya, masih belum memberikan perhatian, bahkan terkesan agak sedikit mengabaikan begitu di pengamatan saya gitu ya. Itu Pak Is tindak lanjut ke depannya mau melakukan apa Pak Is biar hal-hal seperti ini bisa terselesaikan? Ya, yang pertama untuk anak-anak yang masih kurang perhatian terhadap materi pelajaran, saya tetap mengarahkan di kelompoknya ya Bu, biar memaksimalkan fungsi dari rekan sejawat atau sebaya gitu. Ya sebetulnya sebagai guru juga sebetulnya kita bisa gitu untuk membimbing mereka. Tapi alangkah baiknya jika yang memberikan perhatian itu dari temannya sendiri. Jadi dari teman sendiri, biasanya kalau dari temannya sendiri mereka bisa lebih care, lebih ini. Dan memang pengalaman sebetulnya di kelas itu memang kebetulan di kelas itu enak ya, ketika temannya meminta sesuatu untuk memberikan perhatian kepada pelajaran atau guru, siswa yang lainnya respon insya Allah ya. Akhirnya responnya mereka baik gitu, tidak ini. Ya sebagai guru sebetulnya juga bisa sebagai fasilitator untuk menegur atau memberikan perhatian khusus pada mereka. Tapi kita lebih ingin memberikan perhatian lebih kepada fungsi yang tutor sebaya atau rekan sejawat itu Bu. Terus menurut Pak Is sendiri ada nggak pengembangan lain yang akan Pak Is lakukan di kemudian hari biar lebih menjadikan pelajaran Pak Is itu menjadi membuat anak-anak bersemangat gitu, lebih bersemangat dari sebelumnya gitu? Ada nggak area pengembangan lain atau ada trik lain atau ada cara-cara lain yang akan Pak Is lakukan gitu? Ya, terus terang kalau yang kemarin dipelajari di kelas itu masih areanya pengetahuan, masih areanya pengetahuan dan sikap. Nah, yang belum terjangkau pada pertemuan kemarin itu adalah area keterampilannya. Ya, ada keterampilan. Kalau kita mengacu kepada misalnya kurikulum 2013 kan ada pengetahuan, ada keterampilan, ada sikap. Nah, ini jadi area pengembangan selanjutnya yang insya Allah mudah-mudahan saya bisa laksanakan. Ada keterampilannya yang belum tersentuh sama sekali. Misalnya keterampilan mereka dalam membuat poster misalnya, atau membuat video digital atau video kreatif yang menggambarkan sesuai tema pembelajaran pada hari itu. Ya, itu yang mungkin yang bisa saya kembangkan untuk kedepannya. Kalau misalnya mendapat materi pelajaran itu atau materi-materi yang lainnya. Berarti Pak Is dengan kata lain ya, kalau misalnya kita hubungkan dengan pembelajaran berdiferensiasi, berarti area pengembangan yang ingin Pak Is kembangkan lagi di kemudian hari adalah diferensiasi produk ya. Karena tadi Pak Is bilang akan poster yang sebagainya gitu ya, seperti itu ya. Jadi memang untuk mengasah keterampilan anak-anak gitu ya. Iya betul. Jadi untuk kemarin tuh terus terang itu masih diferensiasinya proses. Iya, masih proses ya. Nanti penekanannya ke diferensiasi produk. Oke, baik. Tapi kadang-kadang saya fleksibel juga ya, ketika misalnya satu materi dengan materi yang lain tidak harus kelompoknya seperti itu. Saya pernah mencoba diferensiasinya itu berdasarkan kesukaan mereka belajar, tapi bukan berdasarkan audio, visual dan kinestetik. Tapi berdasarkan kelompok
ada siswa yang senang belajarnya sendiri. Oh. Terus yang kedua ada yang siswa yang senang belajarnya kelompok kecil. Ada yang ketiga yang kelompok besar. Tapi skupnya masih dalam kelas itu. Iya. Kan ada juga yang siswa yang senang kelompok dalam besar tapi satu angkatan secara massal, misalnya dari kelas 7A sampai 7H. Tapi kalau ini skala besarnya itu, kelompok besarnya itu maksudnya adalah di kelas. Kalau misalnya yang pengelompokan yang pertama siswa yang senang belajar sendiri, ya berarti dia sendiri gitu. Kemudian siswa yang senang belajar kelompok kecil, ya anggotanya antara 2 sampai 4, 5 orang. Dan siswa yang kelompok skala besar itu lebih dari 5 orang. Gitu. Yang itu pernah saya terapkan itu. Oh gitu. Itu untuk mengidentifikasi siswa yang senangnya menyendiri, siswa yang senang itu bagaimana cara Pak Is? Ya. Melakukan hal itu? Pertama langkah itu berdasarkan pengamatan sendiri ya. Oh, gitu. Berdasarkan pengamatan sendiri. Terkadang dari siswanya sendiri juga pengakuan mereka gitu. Jadi ada siswa yang mengaku saya nggak suka ada kelompok-kelompok gitu. Jadi saya pengen kerjanya sendiri gitu. Jadi saya pengennya kerja sendiri. Ya sebetulnya secara teorinya sebetulnya kan lebih baik kan kelompok. Cuman kita kan nggak bisa memaksakan diri siswa itu harus berkelompok yang segala macam, kan kita harus sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan kebutuhan mereka seperti itu. Ya pengakuan dia seperti itu ya kita penuhi gitu. Jadi memang kebetulan juga di kelas itu ada yang dia senangnya sendiri gitu. Ya. Pak Is, saya sedikit tertarik nih untuk tadi Pak Is bilang akan melakukan diferensiasi untuk produk ya. Ya. Kira-kira Pak Is punya target nggak ya untuk dalam jangka waktu dekat ini akan melakukan hal tersebut gitu? Kira-kira kapan waktunya gitu Pak Is akan melakukan itu? Ya kebetulan kalau di urutan materi itu kan bab 7 itu ya Bu ya, itu bab 7 tentang malaikat. Jadi untuk bab 8, bab selanjutnya itu materinya adalah tentang menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Nah kebetulan itu nanti bisa dimasukkan diferensiasi produk berupa membuat poster. Poster itu ajakan larangan ghibah, kemudian ajakan tabayun, kemudian untuk keterampilan yang lainnya membuat video itu. Jadi dalam satu kelompok itu siswa membuat drama yang yang bertemakan tentang larangan ghibah dan untuk melaksanakan tabayun. Oh gitu, luar biasa Pak Is. Ya. Kayaknya buat anak-anak juga menarik nih ya, Ya. bikin produk, bikin poster, ada yang menampilkan drama gitu. Kalau Pak Is kalakan nih rencana Pak Is nih sekarang, rencana Pak Is untuk melakukan diferensiasi produk tadi gitu ya sebagai rencana aksi Pak Is berikutnya. Kira-kira Pak Is ada di angka berapa nih untuk persiapan rencana aksinya itu? Persiapannya udah angka 8 sih Bu. Oh, udah di angka 8 ya. Ya, 8/10 ya. Iya, udah untuk saya carikan contohnya, kemudian persyaratannya dalam membuat poster, video. Kebetulan kemarin-kemarin dalam melaksanakan kegiatan siswaan ada lomba membuat poster, ada lomba membuat video. Ternyata anak-anak kita hebat-hebat Bu. Oh, Ya, gitu udah ya, membuat memang poster, tertarik ya. membuat video. Dari semua kelas perwakilan tuh hebat-hebat mereka banyak. Padahal mereka punya kemampuan yang luar biasa gitu. Untuk mendesain sesuatu gitu. Pak Is, buat saya ini luar biasa hebat nih Pak Is. Ya memang ya karena anak-anak zaman sekarang ya ini akan jadi aset ya, aset buat kita. Kira-kira untuk melakukan aksi luar biasa ini Pak Is akan bekerja sama dengan siapa gitu? Siapa yang akan bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ini gitu, untuk melakukan evaluasinya nanti terhadap program dan juga ke Pak Isnya sendiri itu bagaimana Pak Is ke depannya? Oke. Kalau untuk penilaiannya kan itu penilaian subjektif saya gitu ya. Cuman nanti untuk masukan-masukan misalnya ya terus terang kan saya juga nggak nguasain 100% tentang teknologi video, teknologi poster atau foto kreatif. Saya kebetulan saya pembina OSIS dan di tim itu ada tim dokumentasi yang orang-orang hebat jago bikin video, jago bikin poster, mereka itu. Ya, saya minta masukan-masukan dari anak-anak sendiri. Sebetulnya itu kayak gini tuh seperti apa, kemudian cara pembuatannya kayak gimana, kemudian tingkat kesulitannya kayak gitu. Itu masukan dari anak-anak, minta masukan dari anak-anak dan terus terang
masukan-masukan mereka berharga juga gitu. Guys, luar biasa. Berarti memang dari apa yang sudah kita bicarakan ya, mulai dari ketika melakukan observasi di kelas sampai saat ini kita melakukan pasca observasi, percakapan pasca observasi, banyak hal juga nih yang saya pelajari dari Pak Is gitu ya. Luar biasa nih Pak Is gitu. Tujuannya sudah tercapai, area pengembangannya juga sudah bisa Pak Is Pak Is capai gitu. Strategi yang dipersiapkan juga sudah berjalan dengan baik gitu ya. Diferensiasi baik dari proses pembelajaran KSE-nya juga sudah bisa Pak Is kembangkan. Refleksi Pak Is terhadap diri Pak Is setelah tadi Pak Is mengungkapkan semuanya, ada di angka berapa nih Pak Is? Kalau saya sendiri menilai diri sendiri subjektif sih ya. Kalau saya sendiri merasa masih banyak kurang gitu, masih di angka 6 lah paling. Di angka 6? Iya. Dalam arti belum mengeluarkan semua kemampuan secara maksimal, belum bisa mengkondisikan benar-benar pure 100% di kelas, kemudian belum bisa menjadi perhatian penuh dari siswa gitu, karena ketika siswa masih ada yang tidak fokus saja saya masih merasa gagal gitu, jadi memang perlu latihan-latihan, perlu pengalaman yang itu masih proses. Terus yang seperti menjalankan pembelajaran model seperti ini juga kan berdasarkan pengalaman teman, kemudian masukan-masukan dari teman-teman gitu. Dan ini memang kita harus terus memperbarui pola pembelajaran kita gitu ya. Ya kalau jujur kalau misalnya udah sampai angka 10 misalnya gitu, berarti kita sudah merasa puas dan itu merasa udah nggak perlu perbaikan lagi gitu. Iya. Luar biasa buat saya. Pak Is menilai diri Pak Is masih di angka 6 dengan semua hal hebat yang sudah Pak Is sebutkan tadi. Ya mudah-mudahan nanti Pak Is bisa terus mengembangkan diri ya. Karena saya yakin potensi yang dimiliki Pak Is itu jauh luar biasa, gitu kan ya. Semua di sekolah ini juga pun tahu siapa Pak Is, seseorang yang amat sangat multi talent gitu ya. Dan saya berharap Pak Is bisa mengembangkan lebih baik lagi, karena dari apa yang sudah kita bicarakan ini, pengembangan itu memang dalam diri Pak Is itu luar biasa, sudah terlihat dengan jelas. Pak Is, terima kasih untuk pembicaranya hari ini. Banyak hal juga yang saya pelajari dari Pak Is. Mudah-mudahan nih apa yang jadi target Pak Is yang masih di angka 6 nih sekarang, kalau nanti kita ketemu lagi pada sesi coaching berikutnya gitu ya, mudah-mudahan saya ketemu progres Pak Is bisa menyebutkan angka 9 gitu ya dari 10 ya. Amin. Seperti itu. Oke Pak Is, sekali lagi terima kasih Bu. untuk waktu yang telah disediakan. Kita melakukan percakapan pasca observasi yang sudah sebelumnya kita lakukan observasi di kelas. Semoga Pak Is dalam keadaan sehat selalu. Amin. Ya, terima kasih Pak Is. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.